Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rahmat Fadila NIM 60 sebagai ketua, Silka Novarita NIM 32 sebagai anggota, Wida Royanisa NIM 37 sebagai anggota, dan Nurhatika NIM 45 sebagai anggota. Kelompok kami akan membahas salah satu materi akuntansi perpajakan kita yaitu piutang usaha. Yang mana di dalam piutang usaha ini terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, klasifikasi piutang. Poin kedua, pengakuan piutang usaha. Poin ketiga, piutang usaha yang tak dapat tertagih. Poin keempat, metode penyisihan piutang. Poin kelima, piutang di luar usaha. Poin keenam, piutang dalam hubungan istimewa. Poin pertama, klasifikasi piutang. Piutang dagang atau account receivable digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit, dan biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Wesel tagih atau not receivable digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk formal secara tertulis, atau disebut promissory note. Piutang lainnya termasuk piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan. Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya menurut Warren Reef and Fish. Poin kedua, pengakuan piutang usaha. Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Dalam usaha pelayanan jasa, piutang dicatat pada saat pelayanan jasa dilaksanakan. Ada kalanya, bentuk piutang usaha dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial yaitu wesel tagih. Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dinyatakan dalam menurut UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf H. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wida Royanisa. Dipersilakan. Baiklah, dalam poin ketiga, piutang usaha yang tak dapat tertagih. Tanpa melihat kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam memberikan kredit dan penagihannya, sebagian dari penjualan secara kredit tidak akan dapat ditagih. Beban operasi yang dicatat dari piutang tak tertagih disebut beban piutang usaha tak tertagih. Dua metode akuntansi untuk menentukan piutang tak tertagih adalah metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Poin keempat, metode penyisihan piutang. Berdasarkan jumlah penjualan yang diperlihatkan dalam laporan laba rugi periode tertentu. Berdasarkan jumlah piutang yang diperlihatkan dalam LPK akhir periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurhatika. Selanjutnya, contoh transaksi. PT Abadi menjual barang dagang secara kredit kepada PT ZAP sebesar 5.500.000, sudah termasuk PPN 10%. Pada tanggal 10 Februari 2018, PT Abadi telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 Maret 2009. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Abadi adalah sistem perpetual, di mana harga pokok penjualannya adalah sebesar 3.500.000. Jurnalnya, piutang usaha di debit 5.500.000, pajak keluaran di kredit 500, penjualan di kredit 5 juta. Harga pokok penjualan di debit 3.500.000, persediaan di kredit 3.500.000.
Apabila pencatatan persediaan menggunakan sistem periodik sebagai berikut. Piutang usaha 5.500.000 di debit, pajak keluaran 500 di kredit, penjualan 5 juta di kredit. Jurnal menggunakan sistem perpetual tapi tidak dikenakan PPN. Jurnalnya piutang usaha di debit 5 juta, penjualan di kredit 5 juta, harga pokok penjualan di debit 3.500.000, persediaan di kredit 3.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silka. Baik, poin selanjutnya yaitu piutang di luar usaha. Piutang tidak hanya karena penjualan barang atau jasa, sering pula piutang timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, klien, asuransi, restitusi pajak, royalti, dan lain-lain. Apabila yang diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, piutang-piutang dapat digolongkan sebagai aset lancar. Jika ternyata penagihannya dilakukan lebih dari 1 tahun, sebaiknya digolongkan sebagai aset lain-lain. Dan poin yang terakhir yaitu piutang dalam hubungan istimewa. Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pihak lain dalam hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan lain-lain. Penjualan harta tetap seperti mesin di mana pengeluaran dan pembebanan tersebut akan ditagih lagi kepada pihak tersebut. Peminjaman dana dan transaksi penyerahan barang atau penyerahan jasa. Jadi kesimpulannya adalah piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Piutang dapat ditagih dalam 1 tahun dan digolongkan ke dalam aset lancar. Sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 tahun atau 1 periode dapat digolongkan pada aset lain-lain. Baiklah, berikut materi piutang usaha yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.